wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zakia. Saya mahasiswa dari IAIN Tulungagung, jurusan Bimbingan Konseling Islam dari BKI 5B. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling lintas budaya yang diampu oleh Bapak Muhammad Solihuddin Sudi MPD. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang budaya, bahasa, dan komunikasi. Langsung saja, yang pertama yakni pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Pengertian budaya atau kebudayaan menurut para ahli. Berikut ada beberapa dari para ahli tentang makna atau pengertian kebudayaan. Yang pertama yakni dari Edward T. Hall. Kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan. Selanjutnya menurut Iris Vanner dan Linda Berner, kebudayaan adalah sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Selanjutnya pengertian kebudayaan menurut Larry A. Samford dan Richard E. Porter. Kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, pilihan, waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi. Dari berbagai definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai budaya atau kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Baik, itu tadi pengertian dari budaya atau kebudayaan. Selanjutnya pengertian dari bahasa. Bahasa merupakan simbol yang general dan disepakati oleh suatu komunitas untuk menyampaikan pesan, keinginan, dan persepsi. Jenis bahasa dikategorikan ada 3 hal dalam hal ini, yakni yang pertama bahasa verbal dan nonverbal. Yang kedua, bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang ketiga, bahasa resmi dan bahasa pergaulan. Bahasa dalam lintas budaya itu kita tidak dapat menafikan bahwa bahasa itu sangat terpengaruh oleh budaya. Oleh karena zaman globalisasi ini, maka memungkinkan budaya saling bersinggungan dan pertemuan budaya inilah yang memungkinkan manusia memasuki alam lintas budaya. Menurut catatan dari ilmuwan Burgon dan Hafner, beberapa perbedaan bahasa dalam lintas budaya dapat terlihat dari yang pertama yakni perbedaan bahasa nonverbal. Contoh seperti anggukan gitu. Dalam konteks budaya Indonesia dengan India, seperti cipika cipiki dalam konteks budaya timur dengan barat. Yang kedua yakni perbedaan intonasi. Contohnya seperti intonasi yang meninggi. Biasanya kan itu ada di Jawa Timur. Itu akan dirasa mendikte oleh orang yang mempunyai orientasi budaya Jawa Tengah atau Yogyakarta yang terkesan kalem-kalem gitu. Terus yang ketiga, perbedaan pemaknaan bahasa. Contoh, kata butuh dalam konteks budaya Indonesia dimaknai sebagai keperluan, dan dalam konteks budaya Malaysia dimaknai dengan alat kelamin.
Dan yang keempat yakni perbedaan diksi. Konteks budaya Jawa Timur cenderung lebih asertif dalam menyampaikan pendapat daripada konteks budaya Jawa Tengah yang cenderung unggah-ungguh, sehingga diksinya pun berbeda. Contoh, leveling diksi penyebutan kamu dalam konteks budaya Jawa Tengah yang berjenjang yaitu kowe, sampean, panjenengan, atau pengendika, seperti itu. Baiklah teman-teman, itu tadi pengertian bahasa. Selanjutnya ini pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication serta etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin yakni communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli, yang pertama yakni dari Himstreet and Betty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Yang kedua, yakni dari Laswell berpendapat bahwa komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek apa. Yang ketiga yakni dari Carl E. Hoffman. Komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa, baik dari verbal maupun nonverbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tadi, definisi pengertian komunikasi menurut para ahli itu tadi berarti komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Seorang ilmuwan Dodi Mulyana mengkategorikan definisi komunikasi menjadi 3 konseptual, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang atau lembaga kepada seseorang lainnya, baik secara langsung, tatap muka, ataupun melalui media seperti surat selebaran, surat kabar, majalah, radio, ataupun televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatap muka, namun tidak terlalu keliru bila diterapkan pada komunikasi publik yang tidak melibatkan tanya jawab. Pemahaman komunikasi dalam konsep ini sebagai definisi berorientasi sumber. Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Yang kedua yakni komunikasi sebagai interaksi. Pandangan ini menyatakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan baik verbal ataupun non-verbal. Seorang penerima bereaksi dan memberi jawaban verbal atau non-verbal, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Yang ketiga yakni komunikasi sebagai transaksi. Pandangan ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis yang secara sinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan pandangan ini, maka orang-orang yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan. Setiap saat mereka bertukar pesan, baik pesan itu verbal dan pesan non-verbal.
Oke teman-teman, setelah kita tadi membahas pengertian dari budaya, pengertian bahasa, dan pengertian komunikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ketiga tersebut, hubungan budaya, bahasa, dan komunikasi. Hubungan antar budaya, bahasa, dan komunikasi adalah bersifat kompleks. Budaya adalah hasil tambahan dari kegiatan-kegiatan komunikasi yang berlangsung di dalam hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat. Tentunya jika tidak karena kapasitas bahasa simbolik manusia, kita tidak akan bisa mengembangkan sebuah budaya bersama. Tanpa komunikasi berserta teknologinya, menjadi tidak mungkin untuk menyampaikan unsur-unsur budaya dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada waktu bersamaan, pilihan pola dan perilaku komunikasi perseorangan berkembang saat beradaptasi kepada tuntunan budaya dan peluang yang kita jumpai di seperjalanan hidup ini. Sejauh bisa dinyatakan secara akurat bahwa budaya didefinisikan, dibentuk, ditransmisikan, dan dipelajari melalui komunikasi. Sejauh itulah dapat diartikan secara akurat mengenai hal sebaliknya. Hasilnya kemudian adalah saling mempengaruhi secara resiprokal atau pendefisian secara timbal balik antara budaya dan komunikasi manusia. Melalui komunikasi akan terbentuk sebuah budaya, dan pada gilirannya budaya membentuk pola-pola komunikasi. Antara komunikasi dan kebudayaan sangatlah erat kaitannya. Tidak akan ada budaya tanpa adanya komunikasi, dan begitu pula sebaliknya. Dalam sebuah kebudayaan terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat, di mana sebuah kebudayaan pasti menggambarkan identitas atau ciri khas dari sebuah pemilik kebudayaan tersebut. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kelestarian dan untuk memperkenalkan sebuah kebudayaan tertentu, karena yang lebih luas, banyak kebudayaan yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh masyarakat dikarenakan kurangnya pengenalan atau komunikasi terhadap daerah luar, yang menyebabkan sebuah kebudayaan tidak dikenal. Hal ini banyak menyebabkan sebuah kebudayaan cepat hilang atau punah, yang tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan baru yang lebih komunikatif dan mudah dipahami. Jadi, hubungan antara kebudayaan dan komunikasi sudah sangat jelas terlihat dalam hal ini. Di dalam sebuah kebudayaan, terkadang sebuah makna yang ingin disampaikan, dan komunikasi itu sendiri membantu mengenalkan kebudayaan itu karena yang lebih luas untuk dikenal masyarakat luas. Adapun contoh kasus dalam budaya, bahasa, dan komunikasi ini akan saya contohkan dari seorang mahasiswa yang berasal dari suku Batak, sebut saja dia si A, dan ada juga si B, dia itu dari orang Sunda. Nah, ketika si A ini berbincang dengan si B, orang Sunda, dan si A, orang Batak, dialek bahasa yang terdengar dari mereka itu sudah berbeda. Itu mencerminkan identitas dari budaya masing-masing. Dari dialek Batak yang disampaikan oleh si A, setidaknya itu sudah dapat memberikan gambaran bahwa dia adalah seorang anggota dari komunitas budaya Batak. Begitupun sebaliknya, si B juga menggambarkan bahwa dia adalah orang Sunda gitu. Baiklah teman-teman, sekian tugas video kali ini yang saya buat. Jika ada salah ataupun kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.